Kalau begitu Unyu-Unyu turun ke bawah untuk menemani kakek dan nenek saja. Kina menghela napas lega. Kina berbalik badan dan berjalan kembali ke tempat tidur. Kina berbaring di atas tempat tidur dan memutuskan untuk menjadi seorang pasien yang berkelakuan baik. Bocah kecil berdiri di sebelah tempat tidur. Bocah kecil mencium dahi Kina dengan lembut. Kemudian memperingatkan Kina, "Momi, kamu beristirahat dengan baik. Nanti aku akan menyuruh pelayan mengantar sarapan untuk Momi." Unyu-Unyu, kamu cepat turun ke bawah. Jangan membiarkan kakek dan nenekmu menunggu terlalu lama. Kina mendesak dengan nada yang lembut. Setelah mengganti pakaian, Clayton baru turun ke bawah. Mungkin karena hanya Vito yang ingin membicarakan masalah tentang mominya, jadi bocah kecil lebih menyukai paman ketiganya. Begitu melihat paman ketiganya benar-benar datang ke sini, bocah kecil tidak peduli dengan orang lain. Bocah kecil langsung berlari ke arah Vito. Vito langsung memeluk bocah kecil itu. Mulut Vito seperti dioles dengan madu. "Wow, aku hanya tidak melihat keponakanku selama setengah bulan. Clayton sudah jauh lebih ganteng. Paman ketiga sangat merindukanmu." Clayton ingin mengingatkan paman ketiganya bahwa mereka baru saja bertemu di pagi hari. Kapan mereka tidak bertemu selama setengah bulan? "Unyu-Unyu, apakah kamu merindukan nenek?" Kalenia duduk ke sini dan bertanya sambil tersenyum dengan sangat ramah. "Apakah Unyu-Unyu juga merindukan kakek?" Eldrick tidak ingin diabaikan. Eldrick juga bertanya. Clayton mengangguk dan tersenyum cerah pada semua orang. Sebenarnya Clayton terus memikirkan Momi dalam waktu dekat-dekat ini. Clayton sama sekali tidak mempunyai waktu untuk memikirkan orang lain. Clayton mengatakan bahwa dirinya sendiri merindukan kakek, nenek, dan paman ketiga. Itu hanyalah kebohongan yang berniat baik. "Keponakanku, bukankah kamu mengatakan bahwa momimu sudah pulang? Di mana momimu?" Vito bertanya sambil tersenyum. Vito mendengar pengurus rumah tangga tua mengatakan bahwa ayah dan ibu Kina juga bergegas dari kota Leicester ke kota Zaun di pagi hari. Karena mereka bergegas ke sini di malam hari, jadi sekarang masih sedang beristirahat. Begitu memikirkan bahwa bahkan ayah dan ibu Kina sudah datang ke kota Zaun, Vito semakin yakin bahwa wanita yang dilihat olehnya di pagi ini benar-benar merupakan kakak iparnya. Setelah mendengarkan ini, Clayton mengangkat kelopak mata dan menatap pengurus rumah tangga tua itu dengan tatapan tenang. Pengurus rumah tangga tua itu segera menyerahkan tablet ke tangan tuan muda kecil. Clayton mengetik di tablet, "Momiku merasa sedikit tidak enak badan, sekarang masih sedang beristirahat." "Ada apa dengan momimu?" Begitu teringat bahwa dirinya sendiri melihat wajah Kina menjadi setengah hitam di dalam video, Vito langsung bertanya. Karena pengurus rumah tangga tua sama sekali tidak banyak bicara dan tidak memberitahu mereka apa yang terjadi di pagi ini, sehingga anggota keluarga Okto yang baru saja bergegas kemari dari kota Leicester sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Clayton teringat masalah tentang mominya ditampar. Meskipun mominya mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak boleh membenci kakek, tapi Clayton masih sedikit marah, jadi Clayton mengeluh kepada Vito. Semalam kakek menamparkan Momi, kemudian Momi memuntahkan darah, sekarang Momi sedang tidur. Ayah Kina menamparkan kakak ipar hingga memuntahkan darah. Vito merasa bahwa bocah kecil sudah mengatakan masalah ini dengan sangat berlebihan. Vito menyerahkan tablet kepada pengurus rumah tangga tua itu. Vito bertanya dengan nada yang tegas, "Katakan, apa yang terjadi dengan ini?" Pengurus rumah tangga tua itu mempertimbangkannya di dalam hati, sekarang baru menundukkan kepala dan memberitahukan masalah yang terjadi di pagi hari kepada mereka. "Kina baru saja pulang, kenapa Besan tega untuk memukul Kina?" Setelah selesai mendengarnya, Kalenia bergumam dengan sedih. "Di mana Dr. Kevin?" Vito bertanya pada pengurus rumah tangga tua itu. Tuan muda ketiga, setelah memerintah pelayan untuk merebus obat, Dr. Kevin langsung kembali ke kamar. Pengurus rumah tangga tua itu menjawab dengan hormat. "Bu, kita bicarakan lagi masalah tentang Kina setelah Kina bangun. Sekarang aku akan menemui dokter itu dulu."
Vito meletakkan bocah kecil di sofa yang ada di sebelah. Vito berdiri dan menyuruh pengurus rumah tangga tua itu untuk memimpin jalan. Kevin sedang mempelajari buku medis kuno di dalam kamar. Begitu mendengar suara ketukan pintu, matanya yang dingin sedikit menyipit. Kevin sama sekali tidak segera membuka pintu, tapi membiarkan orang yang ada di luar menunggu selama 3 atau 4 menit. Sekarang baru perlahan-lahan menutup buku medis dan berdiri dari sofa, kemudian berjalan ke sana untuk membuka pintu. Ada apa? Kevin bertanya dengan suara dingin dan asing. Aku ingin kamu menjawab beberapa pertanyaan. Tidak peduli apakah Kevin setuju atau tidak, Vito langsung memiringkan tubuh dan berjalan masuk ke dalam kamar. Vito duduk di kursi dengan santai, kemudian menyilangkan sepasang kakinya dengan elegan. Setelah menutup pintu dengan tenang, Kevin berjalan kembali ke sofa tunggal dan duduk. Kevin mengambil buku medis dan membukanya lagi. Setelah memikirkan kembali pertanyaan di dalam pikirannya, Vito baru bertanya, kami mendapatkan informasi pada tahun itu, tapi dalam perjalanan untuk menemukan kakak ipar, kami malah ditahan oleh Lucinta. Saat itu, Lucinta memperlihatkan rekaman CCTV kepada kami. Aku juga melihat born yang diikat di tubuh kakak ipar. Setelah itu, kami juga menemukan potongan kain dari pakaian kakak ipar yang penuh dengan darah di tempat kejadian. Aku ingin tahu bagaimana kamu menyelamatkan kakak ipar dalam situasi seperti itu. Hanya menunda adegan CCTV selama beberapa menit. Kevin mengangkat kelopak matanya yang penuh dengan tatapan dingin. Kevin melirik Vito dengan acuh tak acuh, kemudian berkata dengan ringkas. Vito, menunda adegan CCTV selama beberapa menit, maksud dari perkataan pria ini adalah adegan yang dilihat oleh mereka saat itu sama sekali bukan adegan di waktu sebenarnya. Tapi adegan yang sudah ditunda, ini berarti bahwa sebelum bom meledak, pria ini sudah membawa kakak ipar pergi. Karena adegan CCTV ditunda, mereka sama sekali tidak melihat kakak ipar diselamatkan. Kemudian bom yang ditinggalkan di gedung terbengkalai itu diledakkan oleh Lucinta. CCTV menjadi rusak, beberapa menit yang ditunda juga tidak dapat dilihat. Kevin bermaksud seperti ini, kan? Seperti yang kamu tebak. Kevin melirik wajah Vito dengan tatapan polos. Kevin tahu bahwa jika dirinya sendiri tidak menjelaskannya, Vito juga bisa mengerti apa yang dimaksud olehnya. Lalu bagaimana kamu menjelaskan noda darah yang ada di potongan pakaian? Vito bertanya lagi. Saat itu, Kina terluka. Pakaiannya juga menjadi compang camping. Setelah menyelamatkan Kina, aku langsung membuang pakaiannya. Selama tidak menanyakan penyebab Kina hilang selama 4 tahun, Vito ingin tahu apa yang terjadi pada saat itu. Kevin bisa menjawab. Alasan utamanya karena Lucinta sangat rentan terhadap kecurigaan. Jika Lucinta kembali dengan selamat, setelah meledakkan gedung itu, Lucinta akan memastikannya lagi apakah Kina sudah meninggal atau belum. Jika membuang pakaian yang penuh dengan darah Kina di tempat kejadian, ini bisa membuat Lucinta mengira bahwa Kina sudah meninggal. Kalau begitu setelah kamu menyelamatkan kakak iparku, kamu seharusnya juga tahu bahwa Lucinta sudah meninggal. Kenapa kamu tidak membawa kakak iparku kembali? Apakah kamu tahu kakak keduaku menerima pukulan yang sangat besar karena mengira bahwa kakak iparku sudah meninggal? Kakak keduaku bisa berubah menjadi seperti sekarang ini juga karena kematian kakak iparku. Setelah melihat Kevin menceritakan masalah saat itu dengan sikap yang santai, Vito bertanya dengan nada yang sedikit marah. Alasan kenapa tidak mengantar Kina pulang saat itu, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa Kina hampir meninggal saat itu. Kevin menolak dengan nada yang dingin. Jika tidak memiliki pertanyaan lain, tuan muda ketiga sudah bisa keluar. Kevin sudah berjanji akan membantu Kina untuk merahasiakannya. Kevin tidak akan membocorkan rahasia itu. Hingga berjalan keluar dari kamar Kevin, pikiran Vito masih memutar ulang perkataan Kevin. Kina hampir meninggal saat itu. Vito merasa ketakutan dan juga bersyukur. Untungnya kakak ipar tidak meninggal. Kalau tidak ini akan menjadi penyesalan bagi keponakannya seumur hidup.
dan juga luka di dalam hati kakak keduanya yang tidak akan pernah sembuh. Tapi Vito tetap ingin tahu apa yang terjadi saat itu, sehingga bisa membuat kakak iparnya berhati kejam untuk meninggalkan keponakannya yang masih begitu kecil, dan juga kakak keduanya yang sangat mencintainya, kemudian langsung menghilang selama 4 tahun. Di ruang tamu yang ada di lantai bawah, ayah Kina dan ibu Kina juga ada. Mereka sedang mengobrol masalah tentang Kina dengan Eldrick dan Kalenia. Begitu melihat putranya turun dari lantai atas, Kalenia segera memanggilnya ke sini, kemudian menanyakan apa yang dikatakan oleh dokter. Vito dengan jujur memberitahu orang tuanya isi percakapannya dengan Kevin. Setelah selesai mendengarnya, ekspresi wajah semua orang yang ada di sini berubah menjadi serius. Tidak lama kemudian, Kalenia membujuk ayah Kina. Ayah Kina, Kina bisa kembali dengan selamat, itu sudah cukup. Kemudian masalah tentang kenapa Kina tidak menghubungi kita selama beberapa tahun ini, jika Kina tidak ingin mengatakannya, sebaiknya kita jangan memaksanya lagi. Jika Kina ingin mengatakannya kepada kita, tentu saja Kina akan memberitahukannya kepada kita. Meskipun Kina sudah hilang selama 4 tahun, dan juga bersama dengan seorang pria selama 4 tahun ini, Kalenia hanya memikirkannya saja juga merasa sedikit tidak nyaman. Tapi Kalenia memilih untuk percaya pada Kina, dan juga percaya pada pandangan putranya saat itu. Kalenia percaya bahwa Kina bukan seorang gadis yang bertindak sembrono. Bahkan jika Kina pergi saat Clayton masih sangat kecil, tapi Kalenia bisa melihat bahwa Clayton sangat menyukai Kina, hubungan Clayton dengan Kina sangat baik. Ezra bisa jatuh ke situasi seperti sekarang ini karena mengira bahwa Kina sudah meninggal saat itu. Bagaimanapun juga Clayton membutuhkan seorang ibu, Ezra juga membutuhkan seorang istri. Sebagai seorang nenek dan juga ibu, tentu saja Kalenia berharap bahwa Ezra bisa memiliki keluarga yang bahagia. Jika ayah Kina masih berani bertanya lagi, aku tidak akan melepaskannya. Ibu Kina memelototi suaminya, Ibu Kina berkata sambil tersenyum pada Kalenia. Begitu teringat bahwa putrinya masih terbaring di tempat tidur, Ibu Kina ingin menyeret suaminya ke tempat yang sepi, kemudian memukulnya dengan kuat. Ibu Kina tidak ingin memperdebatkan masalah apapun lagi, yang terpenting adalah putrinya masih hidup. Tidak lama kemudian, Kevin turun dari lantai atas. Kevin langsung berjalan ke dapur untuk memeriksa obat Kina yang sedang direbus, kemudian juga memerintah pengurus rumah tangga tua untuk menyiapkan makanan yang cocok untuk dimakan oleh pasien. Awalnya mendengar bahwa Kina masih beristirahat, Kalenia dan Ibu Kina tidak berani naik ke lantai atas untuk mengganggu Kina. Sekarang melihat Kevin naik ke lantai atas dengan membawa obat dan makanan, mereka juga ikut naik ke lantai atas. Mereka tidak sabar ingin melihat situasi Kina saat ini. Kina duduk di atas tempat tidur. Kina melihat Kevin berjalan masuk dengan membawa sesuatu. Kemudian ada 4 tetua yang ikut di belakang Kevin. Hati Kina menjadi tegang, seolah-olah sudah bisa memprediksi adegan yang akan diinterogasi lagi. Kina menghela nafas di dalam hati. Tampaknya tidak bisa menghindari sesuatu yang memang akan datang. Ayah, ibu, lama tidak bertemu. Kina mengeluarkan senyuman. Kina menyapa dengan sangat hati-hati. Untungnya obat hitam di wajahnya sudah dibilas, kalau tidak akan menakuti mereka. Kalenia melihat seluruh tubuh Kina lebih kurus dari sebelumnya. Rambut yang awalnya panjang sudah dipotong menjadi pendek. Wajah yang putih dan lembut masih sedikit merah dan bengkak di satu sisi. Kalenia tidak tahan lagi dan merasa sedikit kasihan. Lama tidak bertemu. Kalenia menarik tangan Kina, kemudian berkata dengan nada yang menghibur, "Baguslah kalau sudah pulang. Kina jangan terlalu memikirkan masalah yang lain. Sekarang hal yang terpenting adalah Kina memulihkan tubuh dengan baik." Begitu melihat Ibu Okto sama sekali tidak mengajukan beberapa pertanyaan yang membuatnya menolak dan tidak ingin menjawab, Kina tiba-tiba menghela napas lega, dan juga merasa sedikit tersentuh. "Terima kasih, Ibu, aku sudah tahu, makan dulu, kemudian baru minum obat." Kevin berkata dengan nada yang polos, setelah meletakkan makanan di atas meja.
Kevin berbalik badan dan berjalan keluar dari kamar. Ibu Kina melihat punggung Kevin yang berjalan keluar. Ibu Kina berpikir sambil mengerutkan kening. Ibu Kina tetap merasa bahwa Kevin terlihat sedikit tidak asing, tapi tidak bisa mengingat di mana mereka pernah bertemu. Kenapa? Begitu melihat istrinya terus menatap punggung Kevin yang berjalan keluar, ayah Kina langsung bertanya. Tidak apa-apa, Ibu Kina menggelengkan kepala dan tidak memberitahu pemikirannya kepada suaminya. Setelah selesai makan, Kina beristirahat sebentar, dan juga mengobrol dengan 4 tetua sebentar. Kemudian efek obat mulai muncul. Begitu melihat Kina sudah sedikit mengantuk, semuanya perlahan-lahan berjalan keluar dari kamar dengan bijaksana, membiarkan Kina bisa beristirahat dengan baik. Setelah mengetahui bahwa orang tuanya dan adik ketiga terbang dari kota Leicester ke kota Zaun, Ezra langsung bergegas ke rumah setelah pulang kerja di siang hari. Begitu melihat putranya sudah pulang, Kalenia segera menanyakan pertanyaan yang paling diperhatikan olehnya. Ezra, kenapa Kina tidur di kamar yang sama dengan Clayton? Apakah kalian berdua tidak tidur bersama? Sebenarnya orang yang mengajukan permintaan untuk tidur di kamar yang berbeda adalah Kina. Tapi setelah ragu-ragu sejenak, Ezra langsung menangani masalah ini. Aku masih tidak terbiasa bahwa diriku sendiri tiba-tiba memiliki seorang istri. Ezra menjawab dengan nada yang dingin. Setelah mendengarkan ini, Kalenia memelototi putranya. Kamu dan Kina merupakan suami istri. Sebelumnya hubungan kalian berdua begitu baik, kamu akan terbiasa setelah tidur bersama dalam waktu yang lama. Aku sudah lupa tentang kejadian yang sebelumnya. Ezra menjawab dengan nada yang acuh tak acuh, kamu. Kalenia benar-benar sangat marah pada Ezra. Ada apa dengan Kina? Ezra bertanya dengan nada yang dingin. Tidak perlu menebak juga tahu bahwa orang tuanya sudah bertemu dengan istrinya. Kina merupakan istrimu, kamu malah bertanya padaku? Kamu tidak bisa pergi melihatnya? Kalenia memelototi Ezra, kemudian tidak menghiraukan Ezra lagi. Hanya memikirkannya saja juga merasa sedih untuk Kina. Sebelumnya, jika Kina hanya sedikit terluka, putranya akan gugup selama setengah hari. Sekarang Kina sudah seperti ini, putranya masih memiliki pikiran untuk bekerja. Ezra mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Ezra langsung naik ke lantai atas. Kina sedang berbaring di tempat tidur. Sebenarnya Kina sama sekali tidak terlalu mengantuk. Hanya saja obat yang diresepkan oleh Kevin selalu mengandung banyak bahan tidur. Kina masih cukup sadar, tetapi kelopak matanya sangat berat. Dalam keadaan linglung, Kina mendengar suara yang membuka pintu. Kina perlahan-lahan membuka matanya. Penglihatannya sedikit kabur. Kina hanya melihat sosok yang tinggi dan tegak, kemudian juga seragam militer yang sangat tidak asing itu. Kina sama sekali tidak bisa melihat wajah pihak lain. Ezra, Kina menyipitkan mata. Penglihatannya tetap sangat kabur. Kina memanggil dengan nada yang tidak yakin. Setelah mendengar suara Kina yang malas, lembut dan juga mengantuk, hati yang dingin tiba-tiba melunak. Ezra berjalan ke sebelah tempat tidur, kemudian menatap Kina dari posisi tinggi. Sangat mengantuk, Kina mengerutkan kening. Kina berjuang untuk bangkit dari tempat tidur. Kina mengira bahwa Ezra datang ke sini untuk membicarakan sesuatu kepadanya. Ada apa? Setelah melihat Kina yang sedikit susah untuk bangkit dari tempat tidur, alis Kina berkerut, dan juga mata masih belum terbuka. Penampilan yang terlihat keras kepala dan juga sedikit imut, ini membuat Ezra tiba-tiba mengulurkan tangan dan memapah Kina. Kehangatan yang keluar dari tubuh Ezra langsung mengelilingi Kina. Kina mendengus sambil tersenyum dengan malas. Sepasang tangan merangkul leher Ezra. Tubuh bersandar dengan lembut di dalam pelukan Ezra. Kina menghembuskan napas dengan nyaman. Ezra, ada apa kamu datang untuk mencariku? Kina bertanya dengan membawa nada yang sangat mengantuk. Kina berpikir di dalam hati. Meskipun pria ini sudah melupakannya, pria ini juga bersikap acuh tak acuh padanya. Penampilan pria ini terlihat sangat asing. Tapi pria ini sama sekali tidak menolak kedekatannya. Ini sudah cukup.